Pria besi ini terjun dari pesawat dengan baju armornya untuk menghadiri acara perusahaannya, dengan dibanjiri banyak penggemarnya juga. Selesai acara itu, pria besi ini mendapat panggilan dari Komite Pertahanan. Ketika di Komite Pertahanan, dia mengadakan konferensi pers dengan suasana serius dan bercanda. Kemudian, temannya datang untuk menjelaskan baju armornya sekaligus senjata dari perusahaan pria besi ini. Ketika sidang, dia mengakhiri sidangnya sendiri hingga jaksa itu mengumpat kepadanya. Kemudian, ketika pria ini sibuk dengan proyeknya, pacarnya datang dan kesal kepadanya atas apa yang terjadi di sidang tadi. Ketika latihan tinju dengan asistennya, ada seorang wanita asing datang dan mengajaknya ke ring tinju, yang mana tidak disangka wanita asing ini jauh lebih jago. Pria ini ingin balapan di sirkuit dan datanglah pria musuh ini untuk menghancurkannya. Pria musuh itu mencelakakannya. Kemudian, pria ini memakai baju armornya untuk melawannya. Pertarungan dimulai dan pria musuh itu langsung ditangkap polisi. Setelah itu, pria ini mengunjungi pria musuh itu untuk mengeksekusinya dan pria musuh itu tidak ada rasa bersalah atas aksinya. Setelahnya, pria musuh itu dibantu untuk kabur dari sel dan dibawa kepada pria kacamata itu karena sama-sama tidak suka dengan pria ini. Pria musuh itu diterima kerja di perusahaan pria kacamata itu dan merombak semua sistemnya agar mampu bersaing dengan pria ini. Kemudian di sebuah pesta, pria ini mabuk dan tidak bisa mengendalikan dirinya hingga teman dan pacarnya mengatasi masalah ini. Kemudian, pria ini dan temannya babak belur hingga hancur dengan baju armornya masing-masing. Paginya, pria ini sedang santai dan ada pria asing dengan penutup mata ingin berbicara. Ketika mereka berjumpa, wanita asing itu datang yang ternyata agennya pria mata satu itu. Pria kacamata itu mengkomplain produk buatannya yang sudah dirombak oleh pria musuh itu. Kemudian, pria ini dan pria mata satu itu berbincang. Tiba-tiba ada sebuah kotak datang dan meminta pria ini mengerjakannya dengan pengawasan agen itu. Setelah itu, pria ini mengkaji isi kotak yang diberi tadi sambil menonton rekaman ayahnya. Ketika selesai berdebat dengan pacarnya, pria ini melihat ada sebuah lukisan unik dan langsung mengeceknya dengan teknologinya. Setelah itu, agen itu datang dan pria ini melakukan penghancuran di tempatnya. Kemudian, pria kacamata itu mendatangi pria musuh itu dan sangat kecewa kepadanya karena dia merasa ditipu olehnya. Lalu, pria ini ditelepon oleh pria musuh itu dan langsung memasukkan lingkaran besi ke dadanya. Ketika di pameran, pria kacamata itu memperkenalkan robotnya dan pria ini datang hingga robot dan temannya dikendalikan oleh pria musuh itu. Kekacauan pun dimulai, lalu wanita agen dan asistennya ini mengunjungi tempatnya pria kacamata itu. Mereka pun memulai aksi heroiknya dengan suasana tegang dan seru. Kemudian pria musuh itu kabur dan wanita agen ini memperbaiki sistem baju armor temannya pria ini. Mereka berdua pun akur kembali dan bekerja sama menghancurkan robot-robot itu. Setelah itu, pria kacamata itu ditangkap polisi. Lalu, datanglah pria musuh itu dengan baju armor buatannya untuk menyerang mereka. Pria ini dan temannya memulai pertarungannya. Kemudian, pria musuh itu kalah dan terjadi ledakan yang besar. Pria ini diterima untuk bergabung di komunitas pahlawan yang besar. Kemudian juga, dia dan temannya terpilih sebagai aset nasional.